Kejadian lucu waktu saya jualan sendiri itu. Jualan sambil nangis saya, saking ramenya. Ini yang beli kok nggak habis-habis. Karena kan gelas sudah kotor semua loh. Belum saya cuci. Sementara masih siang kayak gini. Itu tulisannya saya bikin habis. Saya nyuciin gelas dulu. Begitu gelas saya cuci selesai, saya buka lagi, buka. Itu waktu dulu jualan sendiri. Nangisnya nangis bahagia. Iya, nangis bahagia. Terharu lah. Nangis sedihnya ya itu pas nggak laku itu. Jualan seharian kok udah mendapat segini. Pertama apa itu, Bang? Pertama ini agar-agar. Iya. Satu ginian segini. Satu virus ya, Bang. Satu virus. Itu apa, Bang? Terus ini mutiara. Baru alpukat. Setelah alpukat. Setelah alpukat baru ini ketan. Nah, ini juga ketan juga nih, Bang ya? Itu ketan buat stok, Mas. Ketannya ketan susu coklat. Iya. Ya sekitar 8 tahun yang lalu mulai jualan. Belajarnya dari mana? Ya sama kakak dulu, bantuin kakak 6 tahun. Wah, 6 tahun saya sakit pulang ke Medan dulu. Terus di Medan nganggur, telepon lagi suruh ke sini. Disuruh ke sini ditanya mau jualan sendiri apa mau bantu kakak lagi. Saya bilang jualan sendiri. Dimodali lah sekitar 20 jutaan lebih. Zamannya merintis sih hampir tiap hari makan Indomie. Nah, kebetulan kan saya baru ngerintis itu, jadi warung sepi. Kalau warung kakak rame, saya lari dari depan ke belakang bantuin. Sebelah-sebelahan, ya kita hitungannya sih bukan persaingan, ya kan rezeki sendiri-sendiri. Ya kalau mau dibilang persaingan kita coba lihat di pasar itu, dempet-dempetan jualan cabai, jualan berambang, lah ini masih ada jaraknya jalan. Kira-kira berapa meter jaraknya ya? Ya cuman jalan itu paling 3 meter apa 4 meter jalan. Kalau dari sini dia sebelah barat, saya sebelah timur. Karena saya udah ini dulu kan dibelikan motor baru itu. Motornya udah saya pulangin. Kalau uangnya sih belum saya pulangin. Cuman bulan 8 kemarin tak belikan mobil pickup itu yang silver itu. Bulan 8 atas nama kakak saya langsung. Ya kalau kita bilang sih bukan hadiah, ya istilahnya kacang nggak lupa sama kulitnya. Kalau saya prinsip satu memang nggak mau ngutang. Kalau punya keinginan kumpulin dulu. Kalau mau usahain, udah mau usahakan apa? Ya ada tanah, ada rumah, ada mobil. Ya cuman kan ya itu tadi gaya hidup saya kan nggak hedon. Ya masalah disepelekan tadi itu ya itu. Cuman kalau kita udah di atas jangan lupa waktu kita di bawah itu aja. Jangan lupa berbagi. Ya satunya itu sama keluarga, terus sama orang tua. Nah, saya itu baru-baru ini ya bukan saya niat ria ya, itu sama anak yatim piatu. Itu udah saya buktikan itu. Karena apa? Daripada kita, ini bukan saya jelekin salah satu instansi ya. Daripada kita masukin uang ke asuransi dan uang itu lenyap, lebih bagus kita nyumbang ke anak yatim piatu. Misalnya di dalam panti itu ada 30 orang. 30 orang doain kita yang baik-baik. Betul nggak yang saya bilang itu? Kalau saya sih nggak ini ya, nggak beda-bedain agama apa yang saya tolong. Karena itu jadi satu penyakit nanti. Ya agama kita ya sama Tuhan aja, sama orang lain itu nggak perlu. Ya agama kita, agama orang lain ya agama orang lain. Kecuali misalnya saya nanya, Mas, agamamu gimana? Saya boleh belajar nggak? Itu beda lagi ceritanya. Tapi ketika kamu nolong orang, wah ini agamanya ini nggak perlu saya tolong. Ini kafir, ini. Wah itu buang rezekimu. Jangankan yang kayak gitu, anjing aja kalau istilahnya hewan, kalau kita lihat sekarat aja kita perlu tolong. Nah saya dari situ belajar. Makanya saya bilang daripada masukin asuransi, mendingan saya ya sedekah. Misalnya ada pembangunan gereja, saya kasih. Ada pembangunan masjid, saya kasih. Nah, nggak mungkin kan yang misalnya kayak pendeta apa, ustadz yang kita tolong itu nggak mungkin doain kita yang jelek-jelek. Pasti, Mas terima kasih ya, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, tambah lancar usahanya. Daripada istilahnya, kalau saya kan memang nggak ngerokok, nggak minum, nggak apa. Pokoknya hidup saya itu cuman bangun tidur, kerja, pulang udah tidur lagi. Senangan saya juga nggak macam-macam, diajak wisata kemana itu saya nggak senang. Saya bilang
Kamu wisata mau ngapain? Mau cari bahagia toh? Saya warung saya rame udah bahagia. Berapa sekarang? 13. Kalau sekarang lakunya sampai berapa porsi bang? Ya bisa 400, 500 ya. Lagian kita mau cari uang banyak-banyak buat apa, toh juga mati. Semua itu nggak bisa kita miliki, tapi semua itu bisa kita syukuri. Apa yang terjadi sama kita bisa kita syukuri. Pengen ini pengen itu nggak bisa kita miliki. Tapi ketika kita apa yang kita dapat kita syukuri itu lebih bahagia. Kakak guru saya sih bilang ada orang tipenya kejadian, ada tipenya orang keluaran. Tipe yang kejadian tiba-tiba jadi bos. Tapi kalau yang orang keluaran kayak saya nih, keluaran proses saya ini. Jadi udah ngerti prosesnya dari mana. Ya kalau yang mau mulai usaha itu, yang namanya usaha nggak ada yang mulus. Tapi jadikan usahamu itu sebagai hobimu. Ya misalnya orang mau mulai usaha itu kalau dari hobi pasti maju. Karena dia hobi. Coba saya kasih ini ya, saya kasih ilustrasi ya. Orang beli motor, terus dimodif. Harga modifnya itu lebih besar dari harga motornya. Ngomongin ilustrasi ya Pak? Iya. Tapi apa? Dia senang toh. Walaupun misalnya nggak jadi nih, modifnya nanggung. Karena memang nggak punya uang. Ya, tapi nanti kalau punya uang diterusin lagi. Yang namanya usaha itu ada maju mundurnya. Kalau kita udah tahan banting, ya itu tadi. Kalau satu ya jaga kualitas yang kita jual lah.